janda muda di Bogor. Depok terkenal dengan janda muda cantik. Kota terbanyak janda mudanya. Itulah video seorang wanita yang happy banget begitu dapat akta cerai dari pengadilan agama. Aksi tak biasa wanita muda asal Bojonegoro itu langsung viral di media sosial. Alih-alih sedih dengan status jandanya, wanita muda itu malah tertawa bahagia setelah mendapatkan akta cerainya. Bahkan wanita tersebut sempat mengungkapkan rasa bahagianya dengan mengucapkan lebih baik menjanda daripada punya suami tiada guna. Wah, udah kayak mahasiswi abis wisuda aja, girang dapat ijazah. Mbak. Lebih baik menjanda daripada punya suami, gak ada guna. Beda banget dengan kasus sidang cerai Natalie Holzer dan Sule. Waktu sidang perdana di Pengadilan Agama Cikarang, Natalie menangis, padahal baru juga sidang mediasi. Bagi pasangan suami istri, perceraian memang hal menyakitkan dalam kehidupan rumah tangga. Tak ada seorang pun di dunia ini mau pernikahannya berakhir dengan perceraian. Namun ada saja kondisi yang menyebabkan pasangan sulit mempertahankan rumah tangga. Padahal usia pernikahan mereka baru seumur jagung. Akhirnya banyak dari mereka memilih bercerai dan menyandang status janda atau duda. Tapi tahukah kalau beberapa kota di Indonesia ini memiliki jumlah janda muda terbanyak? Kota mana saja? Ini dia. Jakarta, kota terbanyak jandanya. Pertama tentunya ibu kota Jakarta. Sebagai kota metropolitan, Jakarta jadi pusat bisnis dan aktivitas ekonomi yang luar biasa. Gak heran kalau Jakarta menjadi tujuan utama para pencari kerja. Akibatnya banyak orang datang dan menetap di Jakarta, sehingga penduduk Jakarta makin padat. Permasalahan pun makin kompleks. Ini jadi pemicu Jakarta jadi kota dengan jumlah janda paling banyak. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, kasus perceraian di Jakarta melonjak tajam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2020 saja, ada sekitar 14.411 kasus perceraian. Di tahun berikutnya, 2021, ada 15.167 kasus. Kebayang dong ada berapa banyak janda di Jakarta? Ekonomi jadi penyebab tingginya angka perceraian di Bekasi. Setelah Jakarta, Bekasi jadi kota kedua yang memiliki jumlah janda terbanyak. Di tahun 2020 saja, tercatat ada 3.111 kasus perceraian. Faktor ekonomi jadi pemicu meningkatnya kasus perceraian kota Bekasi. Maklum saat pandemi COVID 2019 lalu kan banyak sekali yang kena PHK. Imbasnya jadi makin banyak pasangan muda yang cerai deh. Kayak Natalie Holzer dan Sule itu. Eits, tapi mereka cerai bukan karena faktor ekonomi ya. Memang udah nggak cocok aja alasannya. Ada ribuan janda muda di Bogor. Kota berikutnya adalah kota hujan Bogor. Menurut data Pengadilan Agama tahun 2020 lalu, ada 1.626 pasangan muda mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Bogor. Setahun kemudian angka tersebut bertambah menjadi 1.651 kasus. Walaupun penambahannya nggak sebanyak kota Jakarta, tetap saja masih ada ribuan janda muda di Bogor. Depok terkenal dengan janda muda cantik. Siapa sih yang nggak kenal Ayu Ting Ting, artis ngehits asal Depok? Semua tahu status Ayu Ting Ting, janda muda yang cantiknya paripurna. Tapi bukan karena Ayu Ting Ting, Depok terkenal dengan kota dengan jumlah janda muda terbanyak. Memang warga Depoknya aja banyak yang berstatus janda. Gimana nggak banyak? Menurut data yang ada, tiap tahunnya aja
tercatat ada 3 ribuan kasus perceraian di Depok. Di tahun 2019, terdaftar 3.600 kasus perceraian. Tahun 2020, angka ini sempat menurun menjadi 3.239 kasus. Tapi terus melonjak lagi jadi 3.556 kasus. Selain faktor ekonomi, media sosial juga jadi penyebab utama tingginya kasus perceraian di Depok. Waduh, ternyata medsos bisa jadi penyebab orang bercerai ya. Surabaya, kota di Jatim terbanyak jandanya. Di luar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Surabaya jadi salah satu kota dengan jumlah janda terbanyak. Bahkan kota pahlawan itu berada di peringkat teratas untuk Provinsi Jawa Timur. Pengadilan Agama Surabaya mencatat ada 5.198 kasus perceraian sejak Januari sampai November 2021. Penyebab utama mereka bercerai pun beragam. Ada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, judi, ekonomi, hingga poligami. Duh, ngeri juga ya. Terbanyak karena angka perceraian yang tinggi. Nah, buat para jomblo, mungkin ini bisa jadi referensi untuk mencari pasangan. Misteri makam keramat Mbah Kuning di Taman Mini. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII adalah destinasi andalan warga Jakarta yang melegenda. Fasilitas terlengkap dan beragam, pastinya banyak pilihan. Dan yang lebih terpenting lagi, berwisata ke Taman Mini masih ramah di kantong. Meski begitu, rupanya tak banyak orang yang tahu, di dalam area Taman Mini, tepatnya di Anjungan, Jawa Timur, terdapat sebuah makam yang dikeramatkan dan kerap didatangi para peziarah, yaitu makam Mbah Kuning. Kabarnya keberadaan makam sudah ada jauh sebelum Taman Mini dibangun. Lantas siapakah Mbah Kuning sebenarnya? Mengapa makamnya tidak dipindahkan dari area wisata? Tentunya masih menjadi misteri.